Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al Ustaz Dr. Haji Barsihanur MA. Kepada Ustaz dengan hormat kami persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di subuh ini kita bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan atau menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Juga sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan rohaniah kita sebagai makhluk spiritual. Mendirikan salat subuh secara berjamaah di bulan suci Ramadan ini yang kita rangkaikan dengan tausiah kurang lebih mungkin 20 menit. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah, dan apapun yang kita laksanakan, yang kita lakukan, entah itu sebagai anggota masyarakat, kepala keluarga, ataupun sebagai abdi negara, semoga senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Yang orang-orang mukmin itu memiliki 3 struktur keyakinan. Yang pertama, dia percaya, dia yakin karena dia melihat. Disebut dengan istilah ainul yakin. Yang kedua, dia yakin, dia percaya karena ilmu dan teknologi menyatakan demikian. Orang menyebut dengan istilah ilmu yakin. Mungkin tidak terlihat, tetapi sains menyebutkan itu ada. Itu namanya ilmu yakin. Sebutlah misalnya virus
COVID secara kasat mata tak terlihat. Karena menurut dokter, virus itu kalau kita ambil satu titik debu, satu butir debu di lantai yang sangat kecil, itu dibagi 10.000. Nah, sebegitu kecilnya. Jadi 1/10.000. Debu saja kecil dibagi 10.000. Begitu kecilnya sehingga tidak kelihatan dalam pandangan mata, tapi ilmu menyatakan itu ada, kita juga percaya. Namanya ilmu yakin. Tapi ada keyakinan tertinggi yang tidak semua orang memilikinya. Itulah keimanan tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang disebut dengan haqqul yakin. Tak tampak dalam pandangan mata, tidak terdeteksi dengan kecanggihan sains dan teknologi, tetapi kita bisa meyakini tentang keberadaannya. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu biasa melihat minyak goreng? Pasti mengatakan iya. Tapi kalau saya bertanya, pernahkah ibu-ibu melihat apa yang disebut dengan rahmah, maghfirah? Siapa yang pernah melihat rahmah? Kecuali istrinya. Istrinya namanya rahmah. Tapi rahmah yang dimaksud di bulan suci Ramadan itu, 10 malam pertama Allah menurunkan rahmah. Pertanyaannya, siapa yang pernah lihat rahmah? 10 malam yang kedua Allah titipkan di situ maghfirah, ampunan. Allah buka pintu ampunan. Siapa yang pernah lihat ampunan? Bapak pernah lihat pahala, Pak? Dikatakan dapat pahala, pahalanya seperti ini. Pernah lihat pahala? Tidak pernah. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keyakinan yang ketiga ini, yang disebut dengan haqqul yakin. Itu ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan hanya sebatas percaya, tapi dia yakin. Semua orang percaya akan kematian, tapi tidak semua orang yakin bahwa dia kelak akan berjumpa dengan Tuhannya, bahwa dia kelak akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Jadi beda antara percaya dan yakin. Untuk memudahkan itu saya ilustrasikan saja. Ini live streaming atau rekaman ini, Pak? Rekaman, ya. Kalau live streaming saya sapa orang-orang yang ada di Facebook. Cuma kalau rekaman, ya biarlah nanti disapa secara umum saja. Apa perbedaan yakin dan percaya? Dan orang-orang beriman itu adalah orang yang memenuhi keyakinan yang penuh. Saya berikan ilustrasi. Seorang pemain sirkus dunia yang sangat profesional mengadakan atraksi menyeberang jalan dengan tali yang kecil seperti tali mikrofon ini. Dibentangkan 100 meter dari satu gedung ke gedung sebelahnya, yang di tengahnya itu adalah jalan raya, lalu lintas, bus, mobil, motor, dan sejenisnya berlalu lalang di bawahnya. Yang apabila orang mungkin jatuh di situ, kemungkinan besar akan meninggal karena dilindas, ditabrak oleh kendaraan. Seorang pemain ini kemudian membentangkan talinya, orang kemudian menonton karena ini adalah atraksi yang luar biasa di akhir tahun. 100 meter dia harus berjalan di atas ketinggian 30 meter dari satu gedung ke gedung yang lain. Atraksi dimulai. Sebelum itu dia bertanya kepada masyarakat, wahai penonton, apakah Anda percaya saya bisa menyeberang tali ini hingga ke gedung sebelah? Orang-orang berkata, kami percaya. Lalu kemudian dia mengangkat anaknya. Ada anak kecilnya umur 2 tahun, dia angkat, dia gendong. Kemudian dia bertanya kepada penonton, wahai penonton, apakah Anda meyakini saya bisa membawa anak saya hingga ke gedung sebelah dengan tali sekecil ini?
Masyarakat berkata, Anda profesional. Anda sudah memiliki bukti. Anda hebat. Anda sudah terlatih. Kami yakin Anda bisa menyeberang. Maka pemain sirkus ini kemudian menyeberangi tali itu dengan perlahan. Sedikit agak goyang diterpa oleh angin, masyarakat kemudian detak jantungnya semakin kuat. Karena kalau jatuh, maka 2 orang anak manusia ini kemungkinan besar akan meninggal dunia. Tapi ternyata dia sampai ke sebelah. Orang semua bertepuk tangan, gemuruh riah, menyambut kehebatannya, mengapresiasi profesionalismenya. Setelah itu selesai, lalu dia bertanya kembali, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya saya bisa kembali menyeberangi ini ke gedung semula? Orang-orang berkata, kami percaya karena terbukti Anda tadi sudah mampu. Kalau begitu, saya ingin bertanya dengan pertanyaan kedua. Apakah Bapak Ibu yakin saya bisa kembali seperti semula dengan membawa tentengan anak? Orang-orang mengatakan dengan sepakat, kami percaya, kami yakin Anda hebat, Anda pasti bisa. Lalu dia berkata, kalau begitu, kutitipkan anakku kepada ibu. Dan berikan salah seorang di antara anak ibu dan bapak atau cucu yang ada di sini untuk saya gendong mengganti anak saya. Bapak punya anak, mau kasih ke saya? Saya mau bawa kembali ke sebelah. Mau titip Pak? Siapa yang mau titip? Angkat tangan. Ada yang mau titip? Atau ibu titip anaknya ke saya mau nyeberah lagi nih. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Semuanya terdiam. Tidak ada yang berani menitipkan anaknya seperti tadi dia mengangkat anaknya sendiri. Lalu dia berkata, kalau begitu Bapak Ibu hanya sebatas percaya akan kemampuan saya, tapi belum yakin sepenuhnya dengan kehebatan saya. Nah, jadi iman yang bagus itulah iman yang secara total meyakini akan segala sesuatu yang Allah perintahkan, Allah larang, atau berbagai macam terminologi yang Allah janjikan seperti surga, neraka, dosa, pahala. Itu semua kita yakini. Itu orang-orang beriman itu orang-orang yang memiliki anatomi struktur keyakinan yang bagus. Dia punya ilmu yakin, dia punya ainul yakin, dan dia juga punya hakul yakin yang tidak semua orang punya seperti ini. Itulah kenapa Bapak Ibu agak berbeda kita dengan sebutlah kegiatan-kegiatan keduniaan. Perhatikan saja itu. Kalau pembagian minyak goreng, antrinya luar biasa. Pengumuman, ada pembagian minyak goreng gratis. Wah, ibu-ibu itu pasti antri banyak. Pembagian sembako, luar biasa banyak antrinya. Tetapi ketika Allah menyebutkan bahwa di bulan suci Ramadan ada satu paket utama, yang dengan paket itu manusia beribadah seperti 1000 bulan, tapi tidak semua orang tertarik. Pertanyaannya, kenapa? Paket sembako jelas, bendanya ada, tapi paket Lailatul Qadar itu tidak bisa terdeteksi dengan ainul yakin. Dia hanya dengan hakul yakin. Makanya ada jemaah bertanya, Ustaz, kenapa itu kalau di masjid sudah 10 berikutnya itu mulai berkurang? Ya, saya bilang itu masalahnya. Masyarakat kita sebagian itu hanya sampai kepada ilmu yakin, belum menyentuh pada ainul yakin mereka. Seandainya masjid membuat pengumuman, Masjid Sultan Alauddin nih bikin pengumuman. Hasanuddin atau Alauddin? Alauddin ya. Seperti kampus saya, ya UIN Alauddin. Wahai Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Sultan Alauddin, pengumuman tulis, siapapun di antara jamaah yang hadir sejak malam pertama hingga malam terakhir Ramadan, pengurus masjid akan menyiapkan masing-masing kepada jemaah di penghujung Ramadan 1 buah televisi berwarna 30 inch
paket sembako dan THR sebanyak 1 juta untuk setiap jamaah. Kira-kira banyak nggak orang yang hadir nih? Bukan hanya orang sini Pak, orang yang mendengar pengumuman ini pasti akan datang antri ke masjid ini. Kenapa? Jelas, paket sembako, televisi, THR 1 juta. Kan misalnya ada orang kaya Pak, namanya istilahnya crazy rich, orang hari menyebut nama. Dia bilang crazy rich, gitu istilahnya. Sultan, katanya Sultan Makassar. Siapa tahu ada Sultan Makassar di sini? Nggak ada tahu. Lalu dia kasih uang ke sini, kasih 1 M untuk bagi-bagi saja. Bikin begitu, banyak orang. Cuman kalau itu yang diumumkan, maka pertanyaannya adalah seberapa baik kualitas keimanan kita kalau hanya datang disebabkan oleh paket sembako saja. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepada manusia untuk beribadah itu kecuali ibadahnya atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Kita ikhlas datang meramaikan kegiatan Ramadan, malam Ramadan. Kita isi dengan tadarus, kita isi dengan tarawih. Dan termasuk juga di subuh hari seperti ini kita isi dengan salat berjamaah dan tausiah. Dan ibu bapak, saya berterima kasih karena mau bertahan duduk di tempat ini. Padahal saya tahu kalau di pagi seperti ini ada 2 Pak. Pertama ngantuk, yang kedua mau kencing. Ya. Jadi kalau mau kencing bisa silahkan, tapi kadang-kadang kan mau sekali itu. Tapi Bapak Ibu, kita bersama-sama hadir di sini untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita, yakinlah bahwa di dalamnya terkandung berbagai macam manfaat yang begitu luar biasa yang tak bisa dibahasakan dengan kalimat sekalipun kecuali hanya sekedar menulis. Apa manfaatnya? Tulis itu akademik ilmiah. Tapi untuk secara detail sebagaimana sesungguhnya kita belum sempurna. Saya berdialog dengan dokter. Oh ternyata Bapak Ibu, kita ini di dalam hidup ada beberapa elemen dalam tubuh kita yang tidak pernah istirahat. Di antaranya adalah jantung. Jantung tuh nggak pernah istirahat meskipun Bapak Ibu tertidur. Sebab kalau dia istirahat, maka sadaqallahul azim, berakhirlah kehidupan. Pertanyaannya, sudah seberapa lama jantung ini berdetak? Kalau ada bapak berumur 50 tahun, maka 50 tahun itu bergerak untuk menyalurkan semua darah ke seluruh sel-sel pembuluh darah. Saya membaca referensi, pompa air yang terbaik saja kalau tidak dihentikan dalam 1 tahun rusak. Tetapi jantung sampai hari ini, seperti saya 52 tahun bergerak sejak saya lahir, belum pernah dia berhenti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada lagi kata dokter, namanya usus. Usus ini Pak tidak pernah berhenti meskipun Bapak tidur. Pagi makan, itu dia sudah mulai itu memutar di dalam. Dikasih cairan, ada teh warnanya kuning. Habis itu masuk kopi warnanya hitam. Tidak lama masuk, ya sebut sajalah namanya Coca-Cola atau Fanta, warnanya merah. Keluarnya apa Pak? Apa merah juga? Atau keluarnya misalnya seperti pelangi warnanya? Tidak kan? Biarpun yang masuk itu hitam, keluarnya pasti ya seperti yang kita biasa lihat. Coba, seandainya usus ini bikinan manusia, ginjal bikinan manusia,
untuk menyaring, maka saya meyakini tidak kuat, tidak sekuat seperti yang Allah ciptakan ini. Bapak Ibu boleh masukkan makanan apa saja, warna apapun, maka produk akhirnya pasti sama. Minuman apapun yang masuk ke dalam lambung kita, produk akhirnya pasti sama. Coba kalau mesin yang lain, Pak. Nah, mesin ini, Pak, tidak pernah berhenti bekerja. Di dalam usus ini ada namanya pankreas. Pertama adalah pankreas delta. Pankreas delta bekerja pada siang hari untuk menghancurkan makanan-makanan yang masuk. Yang lembek, yang keras, masuk semua. Makan pagi, burasa, lembek. Lanjut dengan putu. Putu macam-macam, ada putu rege, putu apa lagi? Putu cangkiri. Ada juga putu yang keras itu. Saya pernah makan putu, hampir copot gigiku. Macam-macam. Nah, itu masuk semua. Dia cerna itu. Belum sampai siang, jam 10 ada lagi acara makan lagi, cerna lagi. Siang makan besar, cerna lagi. Itu sampai sore, sampai malam, Pak. Dia bekerja. Itu pankreas delta namanya, yang tidak pernah berhenti. Setelah dia bekerja, maka dia istirahat. Pada malam hari diserahkanlah pekerjaan ringan berikutnya yang sudah halus-halusnya ini, yang sudah titik akhir ini, ke pankreas alfa namanya, untuk membagi kemana ini arah dan tujuannya. Yang vitamin A khusus mana gitu, yang vitamin B kemana, yang D kemana, yang makanannya misalnya wortel itu arahnya kemana. Itu semua diatur, Pak. Tidak salah dia meletakkan. Itu pankreas alfa bekerja di malam hari. Maka kita menjadi sehat. Makanya dokter menyarankan kalau bisa sih jam-jam 10 malam jangan lagi makan, apalagi makanan yang tidak bersyarat. Kenapa? Karena pankreas alfa itu berkata ketika masuk pukul 10 malam makanan itu, ini di luar Ramadan ya, dia berkata, ini bukan pekerjaanku, kenapa kau paksakan saya? Ini pekerjaannya pankreas delta, tapi kita masukkan tengah malam, jam malam makan, akhirnya bermasalah pada ginjal. Nah, oleh karena itu Allah dalam siklus 1 tahun istirahatkan pankreas dan usus ini. Meskipun istirahatnya tidak total, karena masih bekerja setelah kita makan tadi. Hanya mulai jam-jam 9 sampai jam-jam sore dia istirahat. Itulah cara Allah memberikan kepada kita sistem supaya kita lebih baik, supaya kita lebih bagus. Sebagaimana juga cara orang-orang di perkapalan, supaya kapal itu berjalan bagus dalam 1 tahun, Bapak Ibu yang bekerja di PLN tahu, pasti ada dok selama 2 hingga 3 bulan. Itu PLN, Pak, 1 tahun bekerja itu. Muter-muter dia se-Indonesia, muter-muter tuh PLN itu. Dalam 1 tahun pasti ada doknya. Dok itu istilahnya istirahat dia. Diperbaiki mesinnya apa segalanya untuk perjalanan berikutnya. Mobil juga begitu. Mobil itu ada waktunya, Pak, namanya servis rutin. Semua benda-benda di alam semesta ini memerlukan waktu istirahatnya, termasuk binatang juga. Binatang itu kayak tikus, Pak, dalam 1 tahun itu 1 minggu dia istirahatkan perutnya. Ular dalam 1 tahun boleh tanya kepada ahli binatang, 25 hari dia istirahatkan perutnya. Jadi semua binatang juga seperti itu. Nah, kita sebagai manusia juga Allah berikan sebuah mekanisme agar manusia menjadi lebih baik. Maka tidak salah ketika Rasul mengatakan sumu tasyihu, berpuasalah engkau maka pasti engkau akan sehat. Saya kira demikian apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Mohon maaf atas segenap kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.